Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Mardiana dengan NIM 2102124. Jadi, pada video kali ini Sri akan menjelaskan materi tentang penyelenggaraan kelas orang tua. Nah, materi penyelenggaraan kelas orang tua ini dibahas pada mata kuliah pengembangan program kerja anak usia dini. Nah, dengan dosen pengampu, Ibu Maida Safita, MPD. Mari kita bahas apa itu kelas orang tua. Kelas orang tua merupakan salah satu bentuk kemitraan antara satuan PAUD dan orang tua dalam memberikan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan kepada orang tua agar pendidikan dan pengasuhan yang diperoleh anak di rumah selaras dengan yang diperoleh di satuan PAUD maupun sebaliknya. Untuk siapa kelas orang tua itu? Kelas orang tua diperuntukkan untuk ayah dan ibu karena pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Oleh karena itu, ayah dan ibu perlu berbagi peran dalam pengasuhan anak. Namun, kelas orang tua dapat juga diperuntukkan bagi wali anak yang paling banyak berinteraksi dengan anak, seperti kakak, kakek, nenek, paman, dan bibi. Mengapa satuan PAUD perlu menyelenggarakan kelas orang tua? Yang pertama, agar tumbuh kembang anak berkembang secara optimal. Yang kedua, waktu anak lebih banyak di rumah bersama orang tua dan keluarga dibandingkan di satuan PAUD. Yang ketiga, untuk mendukung keselarasan dan kesinambungan simulasi. Yang keempat, dalam layanan PAUD berkualitas perlu terselenggaranya kemitraan dengan orang tua. Yang kelima, kelas orang tua merupakan salah satu bentuk dukungan pengembangan anak usia dini secara holistik. Apa saja prinsip perlibatan orang tua dalam kelas orang tua? Yang pertama ada persamaan hak, yang kedua ada semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong royong, yang ketiga ada saling asah, asih, dan asuh, dan yang terakhir ada kepentingan anak. Mengapa ada kepentingan anak? Karena di dalam kelas orang tua, guru dan orang tua lebih berfokus untuk membahas bagaimana tumbuh kembang anak usia dini. Selanjutnya, ada apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kelas orang tua? Yang pertama, ada lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi. Yang kedua, ada beragam cara belajar. Yang ketiga, ada memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat diukur. Yang keempat, diselenggarakan secara rutin sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang kelima, narasumber atau pemateri dapat dari berbagai sumber. Yang keenam, ada tim kerja yang melibatkan perwakilan orang tua. Yang ketujuh, dukungan kelas orang tua dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tema atau pokok bahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Mekanisme penyelenggaraan kelas orang tua. Yang pertama, ada persiapan. Nah, persiapan ini ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, seperti lakukan pemetaan untuk mengenali orang tua dan kebutuhannya, lalu kenali potensi narasumber dan sumber data atau sumber belajar. Yang ketiga, pilih desain kelas orang tua yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, pada mekanisme yang kedua yaitu pelaksanaan. Di pelaksanaan ini ada dua kegiatan yang terdapat. Lakukan sosialisasi, yang kedua libatkan orang tua dalam pelaksanaan. Yang terakhir ada evaluasi. Di evaluasi ada beberapa juga aktivitas. Yang pertama, melakukan refleksi dan evaluasi kesesuaian materi dan narasumber. Yang kedua, meminta umpan balik dari semua pihak terkait pelaksanaan penyelenggaraan kelas orang tua. Nah, yang terakhir ada refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Kunci dari peningkatan kualitas layanan adalah terbangunnya budaya refleksi. Melalui budaya refleksi, secara berkala, Satuan PAUD melakukan evaluasi diri terhadap praktik penyelenggaraan layanannya dan bersama-sama menentukan upaya perbaikan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Nah, untuk melakukan refleksi, ada 3 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu refleksi perencanaan yang bermakna. Yang kedua, refleksi dalam penyelenggaraan kelas orang tua. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada tindak lanjut dan rekomendasi. Jadi, untuk kesimpulan pada video kali ini adalah kelas orang tua merupakan salah satu bentuk kemitraan antara satuan PAUD dan orang tua dalam memberikan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan kepada orang tua agar pendidikan dan pengasuhan yang diperoleh anak di rumah selaras dengan yang diperoleh di satuan PAUD maupun sebaliknya. Dan kelas orang tua itu juga bukan hanya diperuntukkan kepada orang tua saja,
Tapi juga bisa dengan orang-orang yang selalu berdampingan dengan anak seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kurang dan salah. Saya Sri Mardiana, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.